bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Hai guys, jadi kali ini kita ada di tempat toko ikan di sebelah SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Jadi di sini aku Evelina, aku Kineta, Aku Julia. aku Noro, aku Fitria, aku Cinta. Jadi di sini kita mau ngelihat apa aja sih toko-toko ikan yang ada di sini, terus jenis-jenis ikan apa aja yang ada di sini. Penasaran? Kalian mau lihat? Yuk masuk. Let's go, let's go. Halo guys, kali ini kita bakal mau nunjukin beberapa ikan hias. Ayo masuk. Ini ada ikan hias, aku yang paling belakang ya. Ini ada jenis ikan hias berbagai macam. Ikannya ada beragam, warna-warnanya banyak ya. Ada yang kecil dan besar. Dan di sini ada macam-macam ikan predator. Mereka dipisah-pisah karena agar tidak membunuh satu sama lain. Jadi kayak gini sendiri-sendiri. Satu jenis akuarium, satu jenis ikan kayak gini. Oke teman-teman, jadi kalian tadi udah lihat kan ada beberapa ikan yang ada di dalam. Jadi untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi apa yang ada di dalam pasar ikan ini, kita berkesempatan buat mewawancarai owner dari pasar ikan ini sendiri. Jadi yuk tonton yuk. Hai guys. Jadi di sini aku Julia Raflina Putri dengan Bapak siapa? Purwantio, Haji Purwantio. Dengan Bapak Haji Purwantio, seorang pedagang sekaligus membudidayakan ikan hias. Di sini kita punya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Purwantio Ya. dengan beberapa pertanyaan. Langsung aja ya Pak ya, kita wawancara. Yang pertama, suka dukanya punya usaha ikan hias tuh menurut Bapak tuh apa? Sukanya, pertama suka ya. Sukanya saya bisa menikmati keindahan ikan hias yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka kalau ikan hias itu laku dibeli orang, otomatis buat pendapatan saya. Dukanya, nah pada saat ikan hiasnya itu mati, sebab mati bisa karena dari pH, bisa dari pakan, bisa dari cuaca, ya saya lemes deh tuh, karena otomatis uang saya hilang karena kematian. Itulah suka dukanya. Tadi ngomong-ngomong soal pendapatan ya Pak, kira-kira pendapatan per hari atau per minggu atau per bulan tuh kisaran berapa Pak? Itu tergantung sih, pendapatan itu relatif menyesuaikan jenis yang kita jual, jumlah kita yang jual. Terus pas lagi ada booming orang ingin melihara ikan, ya variasinya sehari antara ya 500 sampai 2 juta sehari. Lumayan ya guys, lumayan ya. Untuk sehari 500.000 sampai 2 juta tuh sangat amat lumayan. Untuk rata-rata pembelinya tuh biasanya rentang usia berapa Pak? Mungkin anak-anak atau orang dewasa? Wah itu dari anak-anak sampai yang sudah sepuh malahan. Karena anak-anak itu sukanya cari ikan-ikan predator, cana. Anak-anak sekarang tuh SD, SMP itu udah hafal banget dengan ikan predator. Dia biasa cari itu. Kalau menengahnya, ya misalnya SMA, mahasiswa, dia senengnya apa namanya, dia kan suka inovasi ya.
Dia misalnya bikin akuariumnya dari bekas botol aqua, terus dimodif. Nah itu dibuat aquascape, dikasih ikan-ikan kecil. Sedangkan bapak-bapak itu lebih kepada ikan koi. Nah yang sepuh senangnya ikan-ikan konsumsi. Soalnya daripada bengong di rumah dia ngeliatin ikan. Nah itu kalau untuk yang sepuh. Terus gimana sih cara Bapak merawat ikan-ikan? Kan di sini ada sekitar berapa ikan ya Pak, jenis ikan ya Pak? Yang saya perdagangkan di sini berkisaran sampai 25 jenis lebih lah ikan 25 ya. Mulai dari ikan predator sampai ikan-ikan hias seperti ini gitu. Ada ikan konsumsi juga saya perdagangkan kayak nila, lele gitu ya. Terus bawal sampai patin itu saya perdagangkan untuk konsumsinya. Sedangkan hias macam-macam nih. Mulai dari ikan moli-molian, gapi-gapian, pelatis-pelatisan. Terus ada ikan-ikan ya predator kayak cana, oscar, lohan, terus si patula, aligator, semua ada di sinilah gitu. Nah, cara merawatnya kita harus menyesuaikan karakter masing-masing ikan tuh. Jadi kalau ikan koi baru datang harus kita karantina dulu. Udah sehat, sudah buang air ya, arti buang kotoran, baru kita kasih makan, bisa kita taruh kolam. Kalau ikan-ikan kecil ya kita perhatikan makannya atau kesehatannya, disesuaikan dari pakan alamnya. Nah, terlebih penyediaan air yang utama tuh, saya harus punya penampungan air khusus untuk yang sudah lebih dari 24 jam kita saring. Nah, ikan masuk baru kita pakai menggunakan air yang memang benar, air bersih. Di samping ya obat-obatan kayak garam, kayak Lukastop, litit, terus jenis-jenis ya pembunuh white spot segala macam. Itulah ya banyak sih faktor untuk kita membuat ikan itu bertahan. Harapan kami setelah ikan itu bertahan dibeli, pembelinya merasa senang karena ikannya tidak mati gitu. Kalau menurut Bapak nih, kita kan misalkan kita belum pernah memelihara ikan sebelumnya nih. Umpamanya masih kayak pemula. Menurut Bapak nih ikan yang cocok buat kita para pemula buat melihara ikan tuh kira-kira jenisnya tuh seperti apa? Oh ya, kalau para pemula kan sekarang informasi udah luas nih. Misalnya perasaan dulu nih, kita mau melihara ikan apa. Nah, kita coba cari di YouTube jenis ikan apa yang kita suka. Nah, kalau kita udah suka, baru kita bagaimana nih caranya yang kita milih ikan misalnya. Otomatis kita harus sediakan medianya dulu seperti akuarium dengan filter dan air bersih. Nah, baru kita cari nih kesukaan ikan apa nih yang lagi tren, seperti apa, kita suka apa. Mau main ikan kecil-kecil seperti ini boleh, main predator boleh. Nah, lebih kepada pengenalan dari sumber media sosial dulu lah, baru kita mencoba. Daripada kita coba-coba tapi mati, ntar uang jajan kamu habis gitu. Baik, selanjutnya jenis ikan hias yang paling banyak dibeli di sini tuh kira-kira yang mana? Kalau sering banyak dibeli kan belakangan ini yang lagi booming adalah ikan glopis ya. Oh iya, glopis. Nah, glopis itu lebih cepat lah perputarannya. Jenis-jenis glopis itu yang warnanya kayak stabilo tuh, merah, hijau, kuning, biru. Nah, sekarang ada glopis Sumatera, ada juga ada glopis tetra. Nah, itu banyak dibeli lah gitu. Selebihnya ya ikan-ikan predator seperti itu, ikan-ikan koi, nah juga banyak dibeli. Kalau dari tingkat kesulitan pembudidayaannya, kira-kira jenis ikannya tuh gimana Pak? Maksudnya kayak mungkin dari jenis ikan predator atau ikan hias tuh tingkat kesulitannya tuh menurut Bapak yang mungkin perawatannya lebih sulit? Nah, biasanya kesulitan untuk memelihara ikan, khususnya ikan hias itu cirinya gini aja. Kalau ikan hiasnya itu harganya mahal,
berarti pemeliharaan juga akan sulit. Nah, terus perlu penanganan khusus. Contohnya yang bilang harganya mahal, misalnya diskus. Nah, diskus itu perlu perawatan khusus, perlu serokan atau jaring-jaring yang steril. Nah, itu lebih khusus, makanya harganya lebih mahal. Terus kayak jenis ikan arwana, perawatannya khusus. Nah, selebihnya ya normal-normal saja gitu loh. Artinya semakin ikan itu mahal, pasti perawatannya susah, beranaknya atau berkembang biaknya lebih sedikit dibandingkan ikan yang murah, yang massal gitu loh. Baik. Kira-kira apakah ada perbedaan antara pakan dari ikan hias sama ikan predator atau ikan konsumsi lainnya? Nah, kalau ada perbedaan pasti. Misalnya kalau ikan predator lebih banyak pakannya itu menggunakan pakan alam. Misalnya jenis udang, terus cerean, atau ikan mas kecil. Untuk rata-rata ikan predator seperti itu. Samping kalau arwana bisa kasih kelabang, bisa dikasih jangkrik. Ya. Sedangkan ikan-ikan hias kecil ini untuk waktu burayak itu dari kutu air meningkat, bisa dari jentik nyamuk. Selebihnya kita coba dengan pelet. Nah, selebihnya kalau sudah pakai pelet, dia udah pakai pelet. Nah, kalau jenis-jenis ikan konsumsi itu awalnya ya semacam itu juga, pelet yang halus dari burayak ditingkatin sampai pelet besar sampai besar gitu loh. Nah, memang kalau budidaya ikan kalau skala besar itu akan lebih sulit dibandingkan skala kecil. Nah, untuk skala perumahan sekarang itu memang kurang efektif karena kalah bersaing dengan pembudidaya yang sifatnya sudah besar, misalnya menggunakan empang, kolom-kolom besar. Nah, sehingga untuk pembudidaya rumahan itu pilihlah jenis-jenis ikan yang memang jarang dibudidayakan dan harganya lumayan mahal. Jadi medianya sedikit tetapi hasilnya lebih baik gitu loh. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban pertanyaan wawancara dari kami. Gimana? Kurang lebihnya mohon maaf. Ini benar-benar sangat membantu buat kelompok kami buat tahu lebih banyak tentang pembudidayaan ikan, terus tentang jenis-jenisnya juga. Kira-kira itu aja sih Pak ya. Baik, artinya ini teman-teman semua nih silakanlah mencari peluang sebaik-baiknya. Kamu kan misalnya sekarang lagi SMA, mungkin bisa masuk nanti ke Fakultas Pertanian, Perikanan misalnya. Nah, dari sekarang ya boleh cari peluang yang pas sehingga pada saat kamu memilih fakultas nanti ya akan pas. Mulai dari sekarang sudah dicita-citakan sehingga pas lulus kamu udah bisa mengambil keputusan untuk berusaha di bidang apa gitu. Kira-kira itu saja ya Pak ya. Terima kasih banyak atas ketersediaannya untuk diwawancara. Saya Julia dan juga kawan-kawan sangat-sangat berterima kasih atas ilmu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Ini lohan. Nah, ini kan konsumsi patin nih. Tuh, patin. Ini kosong, ikannya baru dibeli. Nah, ini jenis-jenis lohan kampak. Kayak ikan koi ya Pak? Oh, ini jauh. Kayak apa sih namanya juga kayak koi tapi yang dia Kopi. Nah, kopi. Kalau ini kan Oscar. jadi ini harus disendiriin biar dia nggak saling memakan. Nah, kalau sana kan aquascape ya. Oke guys, jadi ini udah sampai di penghujung video. Jadi kalian udah bisa ngeliat kan tadi apa-apa aja sih jenis ikannya, terus gimana cara kita ngerawat ikannya, terus apa aja jenis yang bagus buat pemula, bagaimana cara ngerawat ikan yang benar.
kita di sini juga dapat banyak banget manfaat ilmu-ilmu dari ownernya langsung, gimana tadi yang Kineta sudah sebutkan. Apalagi nih? Udah kali ya, jadi segitu aja vlog kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita nanti, oke? Dadah.